Hai Scholars, aku Ica, balik lagi di konten YouTube-nya Schoolfest di hashtag sketsa jurusan From Schoolfest to Ubud Major. Nah, kita di sini bakal bahas seru-seruan lagi nih tentang jurusan-jurusan. Kita di sini bakal bahas satu jurusan yang identik banget sama traveling. Udah ketebak kan? Dan pasti udah pada tahu nih, kita bakal bahas jurusan pariwisata. Di sini aku udah ditemenin sama Kak Anita yang ternyata lulusan jurusan pariwisata yang bakal ngasih scholars info-info tentang jurusan pariwisata. Boleh nih Kak, perkenalan diri dulu ke teman-teman scholars. Halo Scholars, nama saya Anita, saya alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Manajemen Pemasaran Pariwisata. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gimana sih pariwisata? Iya, jadi Kak Anita lulusan UPI gitu ya, Betul. Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau boleh tahu nih Kak, aku kan melihatnya kalau misalnya jurusan pariwisata itu identik sama jalan-jalan yang tadi aku udah sebutin traveling gitu. Kenyataannya tuh sebenarnya bener gak sih isinya tuh cuma jalan-jalan aja? Iya, sebetulnya gini Kak, secara tadi ya menyeluruh nama jurusannya itu kan Manajemen Pemasaran Pariwisata. Dan di UPI sendiri memang secara jurusan tersebut tuh S1. Jadi kalau S1 itu memang porsi kemateriannya dibanding praktek memang lebih banyak porsi kematerian gitu ya. Jadi kita lebih mendalami manajemennya juga, pemasarannya juga. Nah di pariwisatanya ada nggak sih jalan-jalannya? Ada tetap, tapi memang mungkin 70% 30% lah antara kematerian dan praktek. Nah praktek jalan-jalannya itu kayak gimana? Memang dari fasilitas kampus setiap tahunnya kita pasti ada keberangkatan tiap angkatan tiap tahunnya biasa 1 tahun sekali. Dimulai tahun pertama semester 1 semester 2 kita masih yang Bandung City Tour, Jakarta City Tour, meningkat ke Jogja, Bali, Lombok, Semarang gitu. Dan ya di situ juga termasuk praktikumnya kita gitu. Ngewawancarain bule gitu-gitu. Orang lokal, orang bule wawancarain gitu. Betul. Aku mau nanya nih sebelumnya Kak Anita, kenapa Kak Anita ini pilih jurusan pariwisata Awalnya kenapa? Sebetulnya kalau ditanya apakah itu pilihan pertama, sebetulnya tidak. Oh gitu. Dulu tuh pengen banget masuk jurusan komunikasi. Kak, aku sebetulnya di SMA aku masuk IPA, tapi sudah berazam dalam diri di kampus kelak itu aku nggak mau masuk jurusan IPA. Jadi ketika aku jurusan IPA, tapi pas tes SNPTN tuh ada pilihan IPA, IPS, IPC pada saat itu. Nah aku udah langsung ikutan bukan IPC lagi. Sebetulnya anak IPA tuh pilihannya tesnya IPA sama IPC campuran kan. Tapi kalau aku udah langsung milih IPS. Jadi ilmu IPA aku tuh pas tes itu memang kayak gambling aja. Aku pengennya IPS gitu. Jadi belajar IPS tuh cuma 3 bulan aja. 3 bulan belajar lagi geografi, sejarah gitu. Ya, karena gambling untuk SNPTN aku cobain IPS deh karena waktu itu udah tes di salah satu universitas swasta dan udah masuk sebetulnya di Vkom. Jurusan Vkom yang pengen aku ya emang udah dipengen gitu. Jadi pas SNPTN itu kayak nggak diterima juga nggak masalah karena udah ada cadangan di sini. Tahunnya ikut SNPTN belajar IPS keterima tuh UPI. Hoki berarti ya. Universitas negeri. Cuman jurusannya memang aku nggak tahu sebelumnya teh. Jadi di situ dilema antara masuk masuk universitas swasta tapi jurusannya yang aku banget, passion di Vkom, atau universitas negeri tapi jurusannya yang masih gambling. Itu luar biasa bingung. Sharing ke orang tua udah aja yang negeri karena banyak pertimbangan ya, pastinya biaya, secara fasilitas kampusnya pada saat itu diikutin lah kayak akhirnya tuh aku masuk ke jurusan pariwisata UPI tersebut. Dan alhamdulillah di semester 3 ke 4 itu aku ngerasa enjoy di situ. Jadi udah cinta gitu ya. Iya, karena materi kuliahnya ternyata seru gitu. Di semester 3 semester 4 tuh ada mata kuliah event. Jadi ternyata luas juga tuh pariwisata gimana caranya kita nge-create event. Jadi belajar jadi EO, event organizer juga. Terus ada mata kuliah entrepreneurship juga. Jadi gitu kita bicara lingkupnya manajemen ya. Betul Kak. Itu terasa seru juga nih. Dikasih challenge kita harus bikin satu usaha yang benar-benar sampai profit gitu. Jadi kita jualan tuh ke gazebo gitu. Jadi wah seru sih. Jadi akhirnya dinikmati. Yang awalnya nggak suka-suka banget tapi ternyata menemukan pertengahan perjalanan kuliah itu. Nah Kak, sekarang aku
Aku juga kepo nih sebenarnya di jurusan pariwisata tuh yang dipelajarinya apa aja selain yang tadi itu manajemen, atau kakak belajar si sejarahnya kah atau hukumnya kah atau gimana gitu? Hukum pariwisata dipelajari juga, terus bahasa, pastinya selain bahasa Inggris karena ada kelas internasional juga di setiap angkatan tuh dipelajari, ada pilihan bahasa, ada bahasa Mandarin sama bahasa Jepang. Jadi dibekalin juga tuh. Aku waktu itu ngambilnya bahasa Jepang karena dari SMA pernah belajar, jadi biar gak dari nol banget di situ. Terus ya tadi ya, karena seneng, jadi setiap tahun tuh belajar karena tadi ada field trip ke Bali, ke Lombok, dan pada saat itu field trip pertama kali overland ke Bali Lombok itu ingat banget, satu angkatan kepilih 2 orang jadi tour leader. Tour leader tuh yang jadi ketua peserta tour saat itu gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Dan yang kepilih tuh aku perempuan sama yang teman laki-laki tuh ada 1 orang lagi. Jadi sebetulnya kita sama-sama harusnya peserta, sama-sama punya hak yang sama karena bayar dari SPP yang sama gitu kan, tinggal lama berapa. Tapi di situ kayak aku dikasih tanggung jawab, jangan dulu makan selama field trip itu sebelum semua satu angkatan tuh makan duluan, gitu kan. Jadi pastikan semua tuh dapat karena aku tuh leader. Terus pastikan sudah beres makan sebelum yang lain selesai gitu, karena butuh kayak ngurus lagi yang lain, ngurusin yang lain kayak gitu. Itu kadang waktu pas field trip pertama kali tuh sedih, kok gini banget ya, gitu harus melayani anak-anak teman-teman sendiri. Tapi di situ Kak awalnya aku jadi belajar jadi tour leader gitu. Jadi kesananya kebayang kalau jadi belajar banget gitu. Dan di jurusanku tuh dibagi 4 apa ya, konsentrasi lagi gitu. Ya, jadi jurusan ada 4 spesifikasi kelas lagi. Yang pertama destinasi, yang kedua perhotelan, yang ketiga itu sport tourism, yang keempat food and beverage. Aku masuknya destinasi ini, makanya bisa lebih spesifik ke tour and travel tadi. Berarti bedanya sama perhotelan ini apa? Nah, sama perhotelan ini karena tadi jurusan ada konsentrasinya, yang jurusan perhotelan tadi tuh yang mulai didalemin ke hotel ya, manajemen hotel, resort. Nah, kalau destinasi ini cakupannya bisa lebih luas. Nantinya bisa masuk ke Kementerian Pariwisata, dinas, gitu kita bisa masuk tuh. Terus objek wisata, terus ke tour and travel, kayak gitu. Food and beverage bisa masuk ke restoran-restoran. Kalau sport tourism bisa ke kayak golf atau surfing, arung jeram, itu juga termasuk wisata kan, tapi yang lebih spesifik ke ada olahraganya. Jadi perbedaannya tuh ada di prospek kerja ke depannya. Ya, ujungnya. Jadi spesifikasi yang unik mana yang kita mau dalemin nanti di dunia kerja kita, nanti ngaruhnya ke on the job training. Nanti on the job trainingnya pasti di tempat-tempat yang tadi yang udah dipilih konsentrasinya gitu. Tadi Kak Anita tuh sempat ngebahas kelas internasional nih. Si kelas internasional ini apa sistemnya ya? Sekelas sama bule atau kita yang ke luar negeri atau gimana ya? Oke, kelas internasional ini memang sistem pembelajarannya itu bedanya sekitar 80% English, karena 100% juga English. Dan di jurusan aku tuh memang ada program pertukaran pelajar juga. Di kelas internasional itu ada yang terpilih dari satu kelas itu sekitar 3-6 orang itu diberangkatkan. Waktu itu pada saat angkatan aku tuh baru ke Malaysia sama Thailand. Antara 2 itu. Kalau sekarang nambah deh, angkatannya sekarang tuh nambah negara, jadi kemana gitu. Dan dari orang Thailand dan negara yang itu juga ada yang ke Indonesia dari tempatnya di kelas internasional itu gitu. Jadi mereka pakai seragam yang sama kita, kayak gitu, belajar yang sama. Di situ sih seru. Jadi tadi tuh udah sempat dibilangin juga kalau misalnya di pariwisata tuh belajarnya Chinese sama Mandarin sama Jepang. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya ini apakah emang udah harus jago dari sebelum masuk atau emang diasah lagi gitu pas lagi kuliah? Gak masalah sih sebetulnya. Makanya ada kelas internasional dan ada yang general pun ada sebetulnya. Jadi nanti pada saat semester berapa ya? Awal semester 2 itu dijuruskan kembali yang memang secara kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Jadi nggak jadi halangan sih menurut aku kalau misalkan bahasa Inggrisnya belum yang bisa speakingnya belum terlalu jago pun, yang penting bisa memahami itu nggak jadi masalah. Tapi mungkin tetap harus dikembangin ya, buat teman-teman sekolah juga harus tetap ngembangin bahasa Inggris ini nih ya. Soalnya bermanfaat juga gitu banget kan. Sih, karena pasti berinteraksi mau sama bule ataupun orang lokal juga pasti kayak
kita ngobrol banyak gitu ya. Nah kalau misalnya kalau kayak gitu harus pinter public speaking nggak sih kan? Soalnya kan berinteraksi dengan banyak orang gitu. Public speaking kalau bisa itu sangat ngebantu banget gitu. Karena memang di kurikulum perkuliahan aku pun pastinya banyak ya, umumnya sih ya banyak presentasi, dan yang kelas internasional juga pasti presentasinya in English. Dan ketika field trip tersebut itu kan ya terkesannya ya main happy gitu, padahal kan pastinya ada challenge ya, ada challenge. Ketika aku inget banget waktu di Borobudur, terus waktu di destinasi di Bali, kita tuh harus minimal nyari sekitar 10 sampai 15 turis asing. Minimal kita harus bertanya tuh 10 pertanyaan. Kebayang kalau misalnya kita yang tidak terbiasa nyapa orang duluan gitu ya, terus sama temen orang itu gitu, itu apalagi sama orang luar gitu. Gimana caranya, apa kebantu banget sih. Itu apa yang ditanyain ke? Nah, kalau ke turis asing pada saat itu kita nanya berapa lama mereka stay di sini, terus tuh expenditure-nya mereka tuh berapa budget yang mereka keluarin buat di sini stay di Indonesia, mereka berapa hari, selama berapa hari itu pengeluaran mereka berapa. Nah itu kan jadi apa ya, indikator kesuksesan, karena kan sebagai kita pemasar pariwisata wisata Indonesia keluar itu kan supaya perekonomian Indonesia pun bisa terbantu gitu. Jadi kita bisa ngecek rata-rata nih turis Australia kalau ke Bali expense-nya segimana, terus beda lagi misalnya sama turis Eropa, itu kita jadi bisa dapat data mana yang lebih biasanya royal, lebih banyak gitu-gitu sih. Masih banyak lagi, dan kesenangan mereka tuh kalau ke Indonesia lebih ke spesifikasi wisata apa, alam kah, heritage kah, itu kita bisa dapetin data juga. Kak, kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, itu gimana Kak? Soalnya kan susah juga kan, mungkin ada beberapa tempat pariwisata tuh yang belum buka gitu. Itu gimana? Nah, terkait pandemi nih ya, 2 tahun kemarin kurang lebih memang itu tidak bisa dipungkiri Kak. Apa ya, bidang pariwisata apalagi tour and travel tuh termasuk yang ibaratnya kena ombak pertama lah ibaratnya gitu ya, musuh pertama. Itu memang kerasa banget dampaknya, dan untuk di dunia perkuliahan mungkin memang praktek field trip tadi mungkin agak terkendala ya. Tapi ya seiring waktu ya, seiring sekarang vaksin menyebar, itu masih tetap bisa kok, maksudnya tetap bisa terfasilitasi, jadi tidak menghilangkan atau mengurangi praktikum belajarnya sih, dan terhambat sedikit. Dan aku yakin sih Kak, maksudnya gimana ya, pandemi walaupun tetap ada saat ini ya, kebutuhan orang untuk wisata tuh masih ada gitu loh. Kayak nggak bisa membendung selamanya orang tuh untuk pengen liburan gitu loh. Pasti ada satu titik di mana kan orang tuh udah nggak bisa, jadi sekarang gitu kan, kurang piknik gitu kan, piknik gitu kan. Dan memang sekarang tuh kebutuhan orang berwisata tuh udah hampir kayak kebutuhan pokok. Iya, bener nggak sih, kayak aktualisasi diri itu update di sosial media ya, pengen habis kesini gitu kan, pengen apa ya, pengen biar orang tahu nih kayak gue habis kesini loh gitu. Itu udah kayak kebutuhan dan udah culture gitu, selain yang ya sandang pangan gitu ya. Wisata pun jadi semacam itu kayak kebutuhan gitu. Bener-bener. Nah kalau misalnya buat prospek kerjanya nih, selain kan kadang orang-orang tuh mandangnya kuliah jurusan pariwisata cuma jadi tour guide doang gitu. Nah kalau dari Kak Anita nih, kira-kira apa aja sih prospek kerja di jurusan pariwisata? Prospeknya luas sebetulnya, dan sejujurnya ya nggak sedikit teman-teman yang malah sekarang tuh main ekspor impor. Coba teman-teman aku di mana? Iya, seriusan. Karena sebelumnya mungkin dia sudah mengenal dunia luar dari selagi kuliah gitu ya, mungkin bisnisnya dia nggak ada hubungannya sama pariwisata, tapi channelingnya dia kenal worldwide, jadi banyak ekspor impor dia mudah. Terus ya kalau saya sendiri pendalami di tour and travel, pernah bekerja di tour and travel umroh haji beberapa tahun, dan freelance tour leader. Ada asosiasi juga yang menaungi profesi tersebut, dan sekarang lagi mencoba merintis sendiri ya. Jadi mohon doanya juga deh Mas Bogers ya. Lagi coba bangun sendiri, dan luas sih. Yang awalnya jadi tour leader, aku bisa nge-create produk sendiri, tour kemana, dalam negeri maupun luar negeri. Itu di bidang tour and travelnya, dan banyak juga yang kerja di kementerian, di maksudnya strategisnya ya, yang bikin
kebijakan di dinas, di pariwisata, di perhotelan, ngajar juga. Bisa tuh sekarang SMK pariwisata lagi mulai banyak nih gitu. Itu juga lagi kurang SDM-nya. Iya gitu, yang ngajar di SMK pariwisata, ngedosenin, terus ya banyak lah objek wisata. Berarti itu teman-teman scholars ternyata nggak cuma tour guide doang. Ya. Kak Anita aja bisa jadi pengusaha tour and travel sendiri. Masih belajar. Iya. Jadi Kak Anita, terakhir nih aku pengen minta tips and trick dari Kak Anita dan apa aja sih gitu yang harus dipersiapkan buat teman-teman scholars yang pengen masuk jurusan pariwisata. Buat teman-teman scholars nih yang memang ada passion ya untuk ya ada keinginan nih minimal pengen explore dunia pariwisata Indonesia, seneng traveling, seneng backpacking gitu ya. Itu cocok banget sih masuk ke jurusan pariwisata karena hobinya akan tersalurkan. Terus sebetulnya kita juga bakal diajarin hospitality. Hospitality itu gimana caranya kita grooming, greeting. Jadi untuk orang-orang yang memang mingle to others, seneng ngobrol, sosial, itu tuh cocok banget di pariwisata. Jadi kita diajarin gimana caranya nyapa orang, berpakaian rapi. Kayak laki-laki tuh nggak boleh nih ada jambang lebih tuh, kayak gitu ya. Terus well groom ya. Well groom, terus seneng servis orang gitu ya. Itu cocok banget sih di dunia pariwisata. Dan sebetulnya kedepannya luas. Intinya buat yang seneng jalan-jalan, yang seneng ketemu orang, dan yang seneng belajar bahasa asing, dan tahu negara-negara culture-nya gimana, cocok banget sih buat masuk jurusan pariwisata. Dan teman-teman scholars tuh dengerin Kak Anita udah ngasih tahu tips and trick yang mau masuk jurusan pariwisata. Oh iya, aku hampir lupa nih, Kak Anita mau sharing tentang tour and travel yang punya Kak Anita. Boleh nih di-sharing dulu kan teman-teman. Iya, buat scholars nih yang interest nih nanti ya setelah pandemi mulai reda ya, dan mungkin teman-teman juga udah pada mulai vaksin. Sebetulnya wisata domestik udah mulai buka nih ya, dan sebetulnya beberapa negara di luar juga kayak Turki, Dubai itu udah mulai buka juga sebetulnya. Nah nanti ya misalkan ada libur panjang nih menuju dunia perkuliahan, kalian main dulu gitu ya, ibaratnya bisa nanti bareng aku juga. Scholars boleh cek Instagram Sakinata Tour. Terus scholars boleh ya dicek platform yang punya Kak Anita @sakinata_tour. Ntar ditulis deh di deskripsi box ya. Makasih banyak nih Kak Anita udah mau sharing info-info tentang jurusan pariwisata buat teman-teman scholars. Mudah-mudahan teman-teman scholars juga lebih yakin gitu sama pilihan jurusan kedepannya. Dan teman-teman scholars juga boleh banget komen di bawah buat kira-kira apa sih jurusan selanjutnya yang pengen dibahas di #sketsa jurusan yang selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, dan share video ini buat terus nikmatin video-video menarik selanjutnya. Aku Ica dan Kak Anita pamit undur diri ya, sampai ketemu lagi, dah.